semua, saya Salvina Bilaya Putri Suryanti dari kelas 10 LK2 nomor absen 29 akan menceritakan tentang Timun Mas. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Rondo. Sejak ditinggalkan suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara dan tidak mempunyai anak. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu. Kini Mbok Rondo lelah dan memilih untuk beristirahat. Di pertengahan jalan, Mbok Rondo mendambakan doanya kepada Tuhan. Ia ingin sekali mempunyai seorang anak. Andai aku mempunyai anak, pasti ada yang membantuku, kata Mbok Rondo sambil menghela nafas. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah raksasa. Ia mendekati Mbok Rondo dan berkata, "Wahai ibu tua, beri aku seorang anak. Aku lapar." Sambil menjawab ketakutan, Mbok Rondo pun berkata, "Tetapi aku tidak mempunyai anak." Singkat cerita, Mbok Rondo pun diberi biji timun oleh raksasa. "Ah ya sudah, aku titip biji ini saja untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk menyantap anak itu." Mbok Rondo bergegas pulang dan menanam biji itu di kebun belakang rumahnya. 2 minggu kemudian, timun tersebut tumbuh, tetapi ada salah satu timun yang berwarna emas. Buahnya sangat besar. Mbok Rondo yang kebingungan pun segera mengambil timun tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat ia membelah buah tersebut. Ternyata di dalam buah itu terdapat seorang bayi yang kemudian ia beri nama Timun Mas. Hari berjalan, gadis itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Suatu hari ketika Timun Emas sedang bermain di depan halaman rumah, Mbok Rondo dengan sangat sedih memikirkan obrolan ketika ia diberi biji oleh raksasa tersebut. Dalam mimpinya, datang raksasa yang menyuruhnya mengambil bungkusan di bawah pohon besar di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Dengan penuh harapan, ia melakukan rekonstruksi menuju hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Mbok Rondo yang sangat sayang kepada Timun Mas dengan berat hati menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. Hari sudah tiba. Kini umur Timun Mas sudah 15 tahun. Mbok Rondo mencari cara apapun agar bisa mengulur waktu dengan perjanjian raksasa. Keesokan harinya, Mbok Rondo memberikan bungkusan kecil yang berisi senjata untuk melawan raksasa. Melihat Timun Mas yang sudah benar-benar dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ingin menangkapnya, Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Setelah berlari jauh, yang pertama Timun Mas menebarkan biji timun yang diberi oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekitar tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri. Yang kedua, Timun Mas segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Sekejap, jarum itu berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa mampu melewatinya, meskipun kakinya berdarah-darah. Yang terakhir, karena Timun Mas sudah lelah, ia menyebarkan bungkusan yang berisi garam. Sungguh ajaib, garam itu berubah menjadi lautan luas dan sangat dalam yang mampu melumpuhkan raksasa itu. Kemudian, Timun Mas kembali ke rumah Mbok Rondo dengan rasa yang sangat aman.